Yang pertama adalah pengertian dari industri. Industrialisasi adalah langkah untuk mengenalkan manufaktur perusahaan, kegiatan ekonomi lainnya kepada daerah, masyarakat, dan negara. Tahun 1962 sampai 1966. Nah, berita 2 mulai tahun 1966 sampai 1971 memiliki tujuan utama yaitu pembangunan industri. Yang ketiga, adanya realita 3 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan industrialisasi dan memperkuat aspek pertanian. Dan dilanjut secara garis besar yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menjalankan industrialisasi mereka saat itu adalah merubah sistem perekonomian mereka dari import substitution industry menjadi export oriented industry, yaitu pada awal tahun 1962. Nah, pada masa inilah Korea Selatan melakukan pengembangan industri manufaktur seperti elektronik, otomobil, dan semikonduktor, di mana barang-barang tersebut kemudian dipasarkan ke luar negeri karena tidak ada pasaran di dalam negeri. Dampak positif industrialisasi di Korea Selatan. Dalam aspek ekonomi, yang pertama, peningkatan PDB atau produk domestik bruto Korea Selatan dari awal terbentuknya Repelita 1 yang dimulai tahun 1960 hingga awal tahun 2000 yang mengalami fluktuatif ke arah yang lebih positif. PDB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit tertentu. Yang kedua, meningkatnya cadangan devisa negara. Cadangan devisa negara adalah simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan seperti dolar, euro, atau yen dan digunakan untuk menjamin kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan dan cadangan berbagai bank yang disimpan di bank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Yang ketiga, penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan bagian kemajuan dari perekonomian Korea Selatan. Sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997, pemerintah Korea Selatan telah berupaya secara aktif untuk menarik penanaman modal asing langsung ke Korea Selatan. Selanjutnya, dampak positif pada aspek sosial. Yang pertama, seperti penyerapan tenaga kerja. Gerakan Saemaul Undong mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi di daerah pedesaan. Pada tahun 1960-an, laju investasi sebesar 10%, setelah diterapkannya gerakan Saemaul Undong meningkat menjadi 20%. Yang kedua, tidak terjadi kesenjangan antara desa dan kota. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dengan kota, Presiden Park Chung-hee mencanangkan gerakan masyarakat baru dengan tujuannya sebagai pencerahan rakyat pedesaan melalui pendidikan masyarakat baru untuk mengubah bentuk pandangan dan tingkah laku tradisional. Yang ketiga, meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa. Pada tahap awal dilakukannya berbagai perbaikan lingkungan hidup pedesaan, terutama yang menyangkut fasilitas fisik. Tahap selanjutnya adalah memperbaiki infrastruktur dasar, dan tahap terakhir adalah memperluas kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian.